Denijo di sini. Jokers, setiap orang pasti punya cerita hidupnya masing-masing. Begitu juga dengan saya. So, selamat datang di Galeri Denijo. Denijo di sini, Jokers. Selamat datang kembali di Galeri Denijo. Kenalin dong. Mau dikenalin ya? Iya dong. Oke, Jokers. Kali ini seperti biasa, cerita Denijo akan dimulai dengan hadirnya sosok seorang teman. Assalamualaikum. Aduh, makasih banget loh saya diundang di Galeri Denijo ya. Alhamdulillah. Pertama-tama selamat loh, subscribe-nya terus naik, Amin. follower-nya Terima terus kasih. naik, viewer-nya tambah banyak. Amin. Yang ada di pikiran saya, kapan saya ada di kursi ini? Itu yang jadi pemikiran saya. Jadi Dan akhirnya hari ini, alhamdulillah. Karena begini, coba biasanya kalau mau bikin sesuatu, mau ulang tahun, mau ada acara apa, yang pertama teman dekat, betul, ya. betul. Yang terus saya lihat di tayangan pertama tidak ada saya. Tidak ada, karena tayangan pertama prank. Oh iya, Tayangan ibu itu pertama ya, prank, iya. itu saya sedih sekali dan Betul. saya marah pada Anda ya. Itu sih ibu sampai sebegitunya, Sampai karena saya tahu pingsan. banget ibu, kita kan Betul, berteman ya. betul. Jadi kalau berteman itu nggak Kita cuma berteman ibu. ya? Saya tahu loh anak kamu ada berapa, Iya, keluarga iya. kamu ada berapa, Iya, iya. bapak ibu kamu siapa, saya tahu. Luar biasa. Sampai Pak Haji Badin pun saya. Ngomong-ngomong kita berteman dari Kalau dari saya ingat itu pindah dari radio A ke radio C itu. bilangin aja radio apa ke radio mana. nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, cot Ada aja. nanti ini ada sensor tit. Nggak ada, Nggak ya? santai aja. Saya di 2000 di radio Garuda itu 2003 bulan Juli. Terakhir itu. 2003 bulan Juli 2003 bulan Juli tanggal akhir bulan Juli. Nah, saya ditelepon untuk mau nggak di radio Cosmo gitu ya. Sahan nelpon waktu itu. Ibu Ayu. Terus. Nah, terus akhirnya ketemulah besoknya dan saya langsung ditembak tanggal 3 Agustus 2003 kamu harus sudah mulai bekerja. Dan disitulah orang pertama yang saya temui adalah sosok pria berkacamata duduk di front office, menatap nanar, menatap curiga, menatap penuh bertanya, dan itu adalah Anda. Tapi itu orang pertama yang saya ketemu. Berarti tahun 2003. 2003 tanggal 3 Agustus. Para Jokers. Alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun kita Sekarang bersekarang? 2003 sekarang 2020. 17 tahun. 17 tahun bayangin. Coba. Kita berteman 17 Kalau tahun. kita punya anak sudah sih sudah 17 itu ya. Bener si kakak. Oh tuh. Ya ampun, luar biasa. Dan tentunya perjalanan 17 tahun itu tidak mudah, kemudian tidak apa ya? Ya tidak tidak mudah. Betul. Tidak segampang orang pikirkan. Betul. Apalagi
kalau misalnya kita masuk di lingkungan baru kita harus beradaptasi, itu yang membuat saya sulit karena kalau ketemu orang itu saya orangnya kan paling tidak bisa basa-basi. Nah. Orang lain tuh 3B basa-basi busuk gitu ya. Ya. Kalau saya 4B Apa itu? basa-basi busuk bangke gitu ya. Jadi orang saya cenderung pendiam. Pendiam ya. Kan terlihat waktu pas datang kan begitu penuh, Sok banget penuh gitu. pesona ya. Itulah saya dulu. Nah, Jokers, kenapa Jo menghadirkan sosok Dodi Madonsa ini? Ya. Karena Jo itu pengen ini merupakan bagian dari cerita hidupnya Jo. Kenapa? Karena sosok Dodi ini merupakan teman, sahabat, sekaligus juga saudara. Itu Ya. terbukti karena kita sudah 17 tahun kita bersama. Aduh. Aduh, jangan keras-keras tangan saya sakit. Nyapoh. Jadi apalagi terlebih kita itu sebetulnya kita berempat apa berlima sih? Berempat. Berempat. Setelah itu kita bertiga. Enggak, berempat, berlima, bertiga karena kita itu lingkungannya itu terus ya. Ya, ada 5 orang jejaka gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang bertiga, tergantung kebutuhan sih kita makan laki-laki panggilan ya. Nah, jadi dulu itu kita tergabung di satu radio Cosmo. Radio Cosmo. Dan kita begitu Dodi masuk itu langsung karena kamu langsung jadi apa ya? Music director. Music director. Kita berempat itu saya, Dodi, almarhum Big Diki dan Bintang Lazuardi. Ya. Jadi kita berempat ini satu ruangan. Satu ruangan. ruangan Aduh, ya, lu kecil. tuh ruangan sejarah ya. Ruangan kecil. Ya. Dodi sebagai music director, kita berdua, saya sama almarhum Big Diki sebagai kreatif dan Bintang Lazuardi sebagai script writer. Dan disitulah saya bertemu dengan 4 termasuk saya berarti tiga karakter manusia yang berbeda-beda. Betul. Ada belum pernah tahu ada manusia yang lagi begini ternyata dia lagi tidur, satu-satunya orang yang pernah saya lihat dia tidur dan matanya kayak ikan koki tetap bolotot ada. Dan dia adalah Bintang Lazuardi. Ada juga yang tiba-tiba lagi diam, saya ajak ngobrol, kok tidak ngebales. Pas saya lihat ke belakang lagi gini. Tidur juga. Itu siapa? Bintang Lazuardi. Bintang juga. Big Diki juga sebenarnya begitu. Oh gitu ya. Almarhum Big Diki juga begitu. Jadi memang kalau mereka nyaman sedikit pasti tertidur. Karena kalau berbicara masalah waktu, pertemanan saya dengan Big Diki, pertemanan saya dengan Denny Jo, pertemanan saya dengan Bintang Lazuardi, pertemanan yang tersingkat adalah bersama almarhum Big Diki ya, karena mungkin ya beliau sudah duluan mendahului kita, kemudian sebenarnya nggak sebentar juga, berapa tahun lah. Iya, maksudnya kalau Dibanding, berbanding sampai sekarang kan gitu. Tapi waktu pertemanan itu tuh kita sepertinya sudah kenal puluhan tahun. Betul. Gitu. Kita tahu luar dalamnya, kita tahu sifatnya, kita tahu karakteristiknya, kita tahu suka dan tidak sukanya apa gitu. Itu karena saking hampir tiap hari 4L ya, lu lagi, kalian lagi gitu. Dan Dodi ini termasuk salah seorang yang mempengaruhi hidupnya Jo. Kenapa? Karena kita berempat ini ya itu tadi sering bareng, ngobrol bareng, curhat bareng, segala macam bareng. Karena Dodi ini termasuk yang udah lama banget lah, 17 tahun. Kalau sama Bintang kan on and off gitu ya, nggak terlalu bareng banget gitu. Nah, almarhum kan udah lebih dulu dipanggil. Jadi Dodi ini yang termasuk sangat mempengaruhi dalam kehidupan Denny Jo. Terutama pada saat lu kehilangan Big Diki ya. Big Diki, betul. Jadi dulu itu kita dari berempat, kita berdua hengkang ke Jakarta karena memang tujuan kita pengen muncul di TV dan akhirnya kita berhasil muncul di TV swasta di Jakarta, meninggalkan mereka berdua, Dodi dan Bintang, di Bandung. Walaupun akhirnya saya berdua ini berusaha untuk mereka juga hijrah, berusaha untuk mereka juga mau sampai muncul di TV dan akhirnya berhasil juga. Dan pada saat kita berempat, terus tiba-tiba kalian berdua dengan almarhum, lu dan almarhum itu
memutuskan diri untuk hijrah ke Jakarta itu kehilangan terberat yang pernah gua rasain. Karena lu bayangin gitu, di saat kita berempat benar-benar strike untuk bekerja untuk radio kan lagi berlomba-lomba bersaing karena rating ya gitu. Jadi tiba-tiba kita kehilangan, kita itu udah kayak sapi 4 kaki gitu. 4 kaki dan itu semuanya kuat-kuat, tiba-tiba mendadak menjadi ayam karena cuma tinggal kita berdua gitu. Terus semua beban, semua pekerjaan yang mereka kerjakan biasanya bersama kita, itu kita bagi 2 bersama Bintang. Itu betapa beratnya, Jo. Bayangin, gua udah berat dengan urusan pekerjaan gua. Bintang sudah berat dengan pekerjaan Bintang. Apalagi Tiba-tiba kita ditambah gitu ya. ditambah lagi pekerjaan lu yang namanya kreatif itu dituntut untuk, makanya lu bisa sampai sekreatif ini juga dituntut untuk benar-benar kreatif dan peka terhadap keadaan, bagaimana supaya bikin inovasi-inovasi. Dan itu berat banget. Tapi luar biasanya gua punya lu itu, menurut gua sih lu itu tipe orang yang tidak mau sukses sendiri. Selalu gitu. Karena berapa kali selama aku di Bandung, selalu saat itu belum musim Android ya, masih handphone biasa atau BlackBerry ya? BlackBerry ya. Itu terus lu tuh memaksa ada casting di Jakarta. Aku merasa aku belum siap dan emang aku bisa nggak ya gitu. Kalaupun ke Jakarta kita ketemu cuma sesonoan aja, tapi masih karena aku melihat betapa bangga. Aku tidak terpikirkan untuk bisa ada di sana, tapi aku begitu lihat lu ada di TV pagi-pagi. Orang yang biasanya ada semeja dengan aku, seruangan dengan aku, kita makan bareng, minum bareng, tiba-tiba kita terpisah hanya satu layar, tapi kamu ada di layar televisi. Itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa gitu. Jadi sedih ada, bahagia ada, yang pasti bangga juga ada gitu. Makanya alhamdulillah kita sampai saat ini tidak pernah kita teman mungkin ada ributnya, tapi asal nggak ada kita mah ada ya. Seleksi ada. Ya maksudnya kalau beda pendapat sih ada. Tapi kalau kita memang pernah bersuara. sama Dodi bukan nggak pernah tapi jarang sekali. Sama Bintang. Karena dia tuh kadang-kadang bagaikan makhluk gaib menghilang tanpa kabar. Nah kalau sama almarhum Big Diki, Jo itu sering berantem. Oh malah sering. Adu jotos sendiri pernah. Ya. Beberapa kali kita berantem. Yang kalah siapa? Iya. Seriusan? Dia sampai nangis almarhum, minta maaf gitu. Nah kalau sama kamu sama Bintang kita nggak pernah. Jadi Jokers dulu zamannya kita ke Jakarta, kebetulan Jo sama almarhum Big Diki dipercaya untuk membawakan program Pesta Indosiar. Kemudian beberapa program di Indosiar, sehingga akhirnya kita lari ke Trans TV, kita ngelenongnya. Ya. Dan mereka juga masih belum ngelenongnya udah ya? Kamu udah bergerak ke Jakarta belum? Zaman ngelenong? Belum ya? Belum. Jadi kita ngelenongnya, kemudian aku pindah ke penjaga pantai, almarhum masih di ngelenongnya sampai mau memisahkan di ngelenongnya, ya kan? Tapi bersyukurnya Dodi sama Bintang juga dulu sempat berada di stasiun televisi untuk membawakan acara. Kamu Saya di TPI saat itu di acara Dangdut Pesisir. Dangdut Pesisir, kemudian Bintang zaman dulu itu di KDI. Dia bawain apa nih? Gerbang KDI. Gerbang KDI-nya. Jadi gerbang dan kampus KDI. Alhamdulillah memang walaupun memang kita susah gitu mempertemukan, tapi akhirnya mereka berdua juga bergerak ke ibu kota, kemudian mereka juga berhasil menjadi pembawa acara ya. Ya, sinetron juga pernah ditawarkan, walaupun datang ke Jakarta, casting A, casting B, casting C, tiba-tiba suruh jadi bapak-bapak yang bijaksana, terus menjadi direktur di perkantoran, jadi karyawan kantor yang diintimidasi. Tiba-tiba begitu casting beres, jadi banci. Tapi kan lu juga yang menguatkan. Saya saat itu lu tahu kan aku kayak gimana gitu ya. Terus tiba-tiba, "Job gimana ini? Saya dapat peran tapi jadi banci." Sementara itu adalah
awal mula aku terjun ke dunia sinetron. Ya. Terus kalau secara pribadi aku menolak, tapi kan lu bilang, ngapain orang Tora Sudiro aja jadi banci, atau misalnya siapa aja jadi banci di film, di sinetron, di tayangan-tayangan TV saat itu ya, belum ada sensor ya. Mereka kan yang penting itu satu pekerja seni kan. Betul. Seniman itu harus tidak boleh anti pada peran gitu. Terus selalu terima. Akhirnya dengan berat hati ya saya terima gitu. Jadi walaupun sebetulnya hati kecil tidak terima karena lu tahu kan zaman itu netizen plus 62 belum sesadis ini. Benar. Tapi tetap tetangga-tetangga yang Lebih parah justru. itu gitu yang Dulu itu tiba-tiba lebih parah. dan itu berimbas Jo. Berimbasnya. Itu berimbas ketika setelah tayang gosip. Tahu nggak Posyandu? Ada kakak aku itu teh lagi bawa anaknya. Terus? Aku ngelewat, aku pikir bakal heboh gitu ya. Oh itu anaknya Bu Madonsa jadi pemain sinetron. Itu Tahu nggak? Anaknya Bu Madonsa ternyata banci. gara-gara peran benar, itu ya. Bu. Oh, aku lihat kemarin di TV jadi banci salon. Padahal kan itu peran dan Iya. itu Berarti kamu berhasil dong. berhasil secara pemeranan, Ah. tapi kan secara kehidupan nyata itu menyakitkan untuk orang tua saya, Jo. Betul. Itu diolok-olok ya. Akhirnya ibu saya menangis, di situ Jo aja kurang didinya deh. Jadi weh, Ribu, saya ajak tandang ribu. Oh, iya. Gitu. Karena maksudnya klarifikasi bahwa ayo itu peran. itu gitu. peran gitu, jangan terbawa suasana dan terbawa emosi akhirnya dibawa ke kehidupan nyata. Udah jelas-jelas itu saya di TV kan tiap hari juga ngeliat betapa saya begitu maconya kan. Makan gitu. Kadang-kadang apa yang mereka lihat mereka langsung menyimpulkan. Betul. Tuh, jadi dari situ saya memutuskan untuk tidak main sinetron. Gara-gara peran itu ya. Enggak sih. Satu ada callingan lagi. Ternyata ada episode selanjutnya dan tetap satu saya jadi banci. Oke. Yang kedua ya alhamdulillah gitu. Entah itu setelah efeknya entah itu tayangan itu tapi nggak mungkin tayangan itu. Tapi ya salah satunya itu karena itu menjadi salah satu CV saya kan di bawah jadi ada main sinetron. Belum kan belum pernah gitu. Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan satu saya jadi tadinya mau jadi host KDI nggak jadi. Luar biasa. Itu sudah resign, udah packing, udah koper 2, ada karena 3 bulan nggak Berdua jadi. sama Bintang. Berdua sama Bintang, udah resign dari kantor Jo. Tadinya ditawarin ya. Jam 2 malam saya berangkat, jam 1 malam, jam 11 sampai jam 2 saya masih siaran. Tiba-tiba jam 4 pagi saya berangkat, jam 2 ditelepon. Cancel. Gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya cari pekerjaan baru dan saya sudah resign dari pekerjaan lama. Akhirnya dari situ ada tawaran dan alhamdulillahnya itu jauh lebih besar dari dua-duanya main sinetron ataupun itu istilahnya bukan hanya dari segi materi tapi kan pengalaman. Pertama kali Jo saya bisa pulang kampung ke Manado. Sangir ya. Ke Dodi ini orang Manado dari Sangir Talaut. Sangat Laut, jauh banget. Jadi dari Bandung Jakarta pakai pesawat ke Manado 3,5 jam, dari Manado ke Sangir 15 jam pakai kapal laut ya. Itu pekerjaan yang gila banget dan akhirnya saya bisa mencapai ke sana itu pada saat saya lagi jatuh-jatuhnya karena saya kebingungan cari pekerjaan dengan baru dengan situasi yang saya baru jobless banget gitu. Akhirnya ada tawaran saya ngisi roadshow keliling Indonesia pertama kali. Dari produk dulu? Salah satu majalah. Salah satu majalah. Iya. Nah, jadi Jokers, perjalanan kita itu setelah terpecah, Jo sama almarhum di TV, Ya. kemudian Dodi dengan roadshow-nya, Ya. Bintang juga dengan Gerbang KDI ya. Ya. Gerbang KDI akhirnya ya kita kepecah. Tapi kita sempat reuni kan di TV di salah satu TV dengan konsep bersama-sama itu Nah. 3 dan 4 ya. Kita itu berempat. Bertiga dulu. Oh, bertiga dulu ya? Dangdut Ria Indosiar kita Oh bertiga. iya, kita sempat beberapa kali Kita tampil. penyanyi loh ya. Kita gini-gini juga penyanyi loh. Penyanyi komedian maksudnya. Kita pernah tampil bertiga dulu. Ya.
saya almarhum Big Diki dan Dodi di Dangdut Ria. Ya masih ada nggak sih? Sayangnya tuh ada nggak sih Riz rekamannya? Ada ya. Tapi yang kalau Ada yang di rumah gua, ada, harus nanti dicari minta ya. Nanti tapi yang berempat juga ada. Kalau yang berempat ada. Oh. Yang kita di SCTV. Ya. SCTV itu berempat. Oke. Jadi Jokers, nah dulu kita berempat ini juga pernah bareng di salah satu kafe. Jadi kita weekly ya? Itu lu di Jakarta apa di Bandung sih? Bandung, kita masih di Bandung, masih bolak-balik. Oh. Masih bolak-balik. Kita sempat tampil di Comedy Cafe. Saking kita tetap ingin eksis ya, Betul. minimal eksis tetap di dunia hiburan. Betul. Karena hampir semua orang juga memulai itu dari off air dulu, Iya. dan kebetulan di tempat itu, Betul. di kafe itu. Nah, Jokers, perjalanan kita akhirnya harus dipisahkan juga karena almarhum Big Diki dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Ya. Sehingga akhirnya kita bertiga juga jarang lah ya, karena jarang bareng juga. Tapi kalau Jo sama Dodi masih terus bareng gitu. Dan Dodi juga sempat hijrah ke Jakarta. Betul. Jo kebetulan sudah di Jakarta dan kita ketemuan. Betul. Nah, selepas dari itu Jo balik Bandung, Dodi juga balik lagi Bandung. Ya. Kemudian kita bareng lagi di radio. Ya, Radio Cosmo. Masih bareng kali, balik lagi bareng lagi. Yang di Jurang. Jurang Oh, lah. iya. Karena kita setelah itu memang kita doyannya kan nyanyi Ya. sebenarnya. Akhirnya kita menemukan formula lagi. Saya, Dodi sama almarhum Yandi. Yandi. Nah, ini formasi kita bertiga sebenarnya diawali dari kalian berempat dulu ya. Ya. Dodi, Rio Ramadan, Rifan Perdana, dan Yandi. Yandi. Ya. Itu. Nah, Fantastic mereka Opat. sudah rekaman tuh. Sudah ada video klipnya. Sudah ada loh. video klipnya. Akhirnya tapi mereka nggak pecah. Akhirnya rekrut saya sama Jangan tanya Bintang. kenapa pecahnya. Iya, Saya- nggak usah diceritain itunya. Mereka pecah, akhirnya kita berempat, ya kan? Dodi, Yandi, aku, Bintang. Oh iya. Iya kan? Oh iya ya. Iya. Fantastic Opat versi Versi baru. baru, sempat syuting juga, tapi akhirnya selesai juga. Betul. Akhirnya kita lah bertiga. Enjoy. Ya? Oh. Aku, kamu, Yandi. Kita pindah produser. Pindah produser Oh. ceritanya gitu. Kita sempat rekaman. Rekaman dong. Kita sempat show juga Ada ya. nggak? Ih, Kita sempat sering. show yang dikasih pisang, tahu nggak yang digaruk? Justru kalau sama Yandi almarhum sama ya kita bertiga itu sering show. Dari mulai pasar, dari mulai hajatan, dari mulai yang datang itu berkerumun, ada yang nyubit di kampung dicubitin, Luar mobil biasa. diikutin. Padahal kita teh siapa? Jo? Tapi memang karena kita bener-bener konsepnya Dan matang. masalahnya di situ ada penyanyi dangdut beneran dan Iya. artis juga asal hente. Tapi mereka melihat kita tuh begitu berteriak jijik atau gimana ya? Kalau Tapi enggak, karena bertiga itu sebenarnya yang di iniin kan kalau suara mah Yandi lah. Ya. Kan Yandi sama lu lah gitu. Kalau gue mah ya biasa ngaramekeun gitu. Betul. Di panggung mah ngaramekeun. Jadi ya kita saling melengkapi lah melengkapi ya. betul. Jadi kebersamaan kita berubah jadi formasi 3 dan itu pun tidak lama ya kan? Ya. Karena kita Ya. harus kehilangan lagi sahabat kita yaitu Yandi Suhara karena dia juga dipanggil lebih dulu sama Allah yang Maha Kuasa ya. Betul, walaupun itu sebetulnya kejadiannya cukup tragis ya, Ya. karena tidak lama sebelum meninggalnya Yandi, itu juga ada tragedi yang gua kecelakaan. Nah, ini sebenarnya yang amat sangat ditakutin sama Jo pribadi adalah ketika terjadinya kecelakaan Dodi sebelum Yandi meninggal ya. 30 Januari 2019. 30 Januari 2019. 2020 kan tahun ini. Oh iya. Ya. Sebenarnya kita hampir saja kehilangan sosok Dodi ini. Ya. Kenapa? Karena memang pada saat kecelakaan itu Dodi langsung koma. Ya. Ya kan? Ceritakan. Ya kalau ceritain aku kan bingung, apa di koma? Betul. Ya itu sampai di Jadi, koma. Kan lu yang tahu iya, teman-teman iya. dan berdasarkan kabar berita, karena saya baru tahu kisah ini. Kejadiannya tuh jam berapa ya? Kejadiannya tuh 5.45 sore. Iya, sore. Jadi pas maghrib kita lihat di grup itu Dodi kecelakaan dan Dodi koma Ya, masuk UGD. gede. Sementara gue pribadi nih lagi di Riung di rumah teh lagi di Riung karena besok mau dioperasi katarak. Gila ya, Ini. bisa gitu ya. Mata sebelah kanan saya harus operasi besoknya.
Jadi antara berkecamuk pengen nengok, kemudian ya pengen lihat lah karena Ya. Dodi koma, namanya kecelakaan, ditabrak, kemudian koma, itu di pikiran saya adalah meninggal dan meninggal. Dan waktu itu Jo pengen melihat dulu Dodi sebelum istilahnya ini. Ya, kita tidak pernah tahu Ya, ya. kita nggak pernah tahu sebelum Dodi pergi waktu itu ya kan. Tapi karena memang di rumah tidak memungkinkan, di sini malah disemprot, disemprot, dimarahin gitu. Kebayang kamu Berkecamuk banget, sedih Perang iya, batin ya? perang batin iya, yang akhirnya disuruh tidur, Terus bisa tidur itu. kagak bisa tidur. Yang ada gue lihat lagi handphone di grup, gimana perkembangan lu, sampai akhirnya istri Jo bilang, udahlah ya, saya berantem sama Ade juga minta diantar ke si Boris ya. Si Boris, nggak usah Ping, buat apa katanya, namanya di UGD bla bla bla. Oh ya sudah, diam aja. Akhirnya terus lihat kondisi lu, apalagi waktu katanya mau dioperasi ya, dioperasi bedah otak itu, bayangin Vital banget itu ya. subuh loh, Jam Lu 2. jam 2 kan. Nah itu gue masih mantau, Oh. itu gue masih mantau. Gue lagi ada kenanya tidur tuh. Jo. Gue tuh masih mantau, lu mau operasi masih mantau. Sampai akhirnya ya kebesokan harinya gue berangkat ke rumah sakit, itu masih terus lihat handphone. Perkembangan mau lu. operasi. Mantap. Tapi kan kalau mau operasi itu kondisi fisik kamu harus Fit. Sementara Iya. kalau misalnya kita kurang tidur, kita lagi stres, darah dan naik itu kan tarik Dan naik itu turun terjadi. tekanan. Terjadi nyampe di sana, darah gue naik. Akhirnya dikasih obat dulu. Sampai segitunya lo mikirin gue, Jo? Ya iyalah, luar ya biasa. Allah. Kamu tarik teuing. Wangi parfumnya apa sih? Si ibu. Kurang itu bukan parfum. Nah, jadi kondisinya tensi gue naik. Akhirnya dikasih obat dulu untuk nurunin dulu tensi. Dan akhirnya si ibu bilang di rumah sakit, udah ya simpen dulu handphone, karena gue masih ngecek. Ya sudah, akhirnya simpen, operasi lah. Nah di situ karena gue nggak bisa nengok selama 2 minggu kan, karena ini masih nggak boleh. Jadi setelah operasi pun juga masih tetap harus Istirahat. bed rest dulu ya. Bed rest. Jadi tetap aja nggak bisa. Nengok. Jadi pasti lu juga bertanda. Kalau aku sih berpikir gini, kejadian hari Kamis, aku baru sadar itu Senin sore, dan itu belum siuman 100%, artinya sadar 100% itu adalah hari Selasa. Dan itu saat itu banyak banget, jadi kan nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu pusing, nggak boleh banyak diganggu. Akhirnya aku nggak banyak nanya, cuman melihat orang demi orang gitu. Cuman katanya banyak banget yang datang, yang nengok, terus tapi keluarga pada nggak kenal kan, gitu, kecuali teman-teman. Tapi nggak ada yang nyebutin ada Jo. Ya, pasti. Kan aku nggak tahu dari mana gitu ya kalau Jo mau operasi gitu. Terus cuman alhamdulillahnya tidak lama saya berpikir orang-orang dekat saya tidak ada di antara saya, tanda kutip sahabat ya, karena Bintang juga saya tidak melihat. Saya nggak tahu kalau Bintang itu mungkin waktu saya masih koma datang atau tidak gitu, saya nggak tahu gitu. Cuman saya tidak bertanya karena saya juga masih belum bisa, kan kalian masih bengkak belum bisa. Cuman saya berpikir teman-teman pada nggak ada gitu ya, maksudnya banyak teman-teman, tapi kan teman-teman yang benar-benar di hati tanda kutip sahabat itu kita sendiri yang bisa menilai gitu. Dan saya tidak boleh banyak berpikir, tidak boleh banyak bertanya, tidak boleh banyak bergerak. Jadi ya sudahlah gitu. Tapi alhamdulillahnya itu sekitar 3 minggu ya, 3 minggu sebelum almarhum meninggal, Yandi ya. Itu datang. Ya. Dan Yandi datang, dan disitulah akhirnya saya memberanikan diri untuk bangun dari tempat tidur, mencoba untuk kuat. Kita ngobrol di balkon, saya marahin Yandi, lu lagi sakit kenapa lu datang? Dan dia bilang di situ, lu saudara gua, lu udah kayak anak adik sendiri.
gue dalam kondisi begini, gue paksain datang gitu. Karena bagaimanapun juga kita tuh saudara gitu, dan itulah gue ketemu terakhir. Jadi gue tahu banget, gue masih ingat banget terakhir kali gue ketemu dia, kondisinya kurus, kondisinya lemah, tapi dia masih mau datang untuk gue. Itu yang gue salut. Dan sedihnya gue juga gak bisa datang pada saat Makamannya. gue harus tahu pagi-pagi buka handphone dia udah gak ada. Jadi Joker, ketika Dodi sudah siuman, ketika Dodi sudah sadar dari sakitnya, kita harus justru kehilangan sahabat kita, yaitu Yandi Suhara, karena sakitnya dia meninggal pada tanggal berapa ya? Berapa ya, aku lupa. Pokoknya Karena aku masih drop banget. ya, waktu itu dia meninggal dan memang kita berencana untuk melayat dia. Tapi lagi-lagi kita kena musibah. Jadi memang musibah itu lalu datang bertubi-tubi. Kita mau melayat almarhum, kita rencananya diantar sama Bintang. Ya. Bintang pakai mobilnya. Jadi saya itu sangat gue tuh sangat dibilang happy, ya Allah gue bisa nemuin dia gitu. Gue bisa nemuin Yandi untuk terakhir kalinya, walaupun kondisi gue juga masih belum fit untuk bisa kemana-mana karena Bintang mau jemput gue gitu, dan lu ada di rumah gue kan. Waktu itu memang kita nunggu di Dodi, kita mau dijemput sama Bintang untuk melayat ke tempat terakhir Yandi, yaitu di Banjaran ya. Banjaran. Nah, ketika Bintang mau jemput di flyover Pasopati, Bintang ditabrak sama truk, kemudian dia nabrak juga motor. Jadi memang dia mobilnya tuh hancur lumayan parah ya. Ya, jadi saya ngejar ke lokasi Bintang ditabrak, yang akhirnya saya harus nganter dia ke klinik, dan akhirnya Dodi nunggu di rumah. Kita nggak jadi ngelayat karena saya harus nemenin Bintang berobat dan Dodi harus nunggu. Dan itu yang membuat saya lebih terpukul, yang tadinya dari bahagia karena gue bisa ada di sana untuk terakhir kalinya, tiba-tiba itu semua pupus karena kejadian itu. Tapi kita juga nggak pernah tahu dan nggak pernah mau ada kejadian kayak gitu, karena betapa kita tuh lagi, saya begitu gusarnya sampai gue nyuruh lu, ayo telepon lagi Bintang, terus tiba-tiba Bintang tunggu di depan, gue udah siap-siap mau ke depan jalan, tapi tiba-tiba ya itu tabrakan, dan itu hancurnya gua itu berlipat ganda. Satu, belum beres, pengen ada di antara teman-teman bersama almarhum, ini satu masalah yang muncul. Jadi Joker, sebenarnya ketika kita sudah berteman atau bersahabat, jagalah. Karena ketika kita harus kehilangan mereka, itu amat sangat menyedihkan, amat sangat kehilangan ya. Dan amat sangat susah untuk kita ungkapin. Jadi di sini kenapa Jo mengundang Dodi untuk ngobrol, karena memang Dodi adalah merupakan bagian dari cerita hidup Jo. Karena Dodi memang yang sering, Jo pribadi sebenarnya terbukanya hanya ke Dodi. Nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol, dipercaya kecuali Dodi dalam hal apapun. Saya amat sangat pilih-pilih berteman atau lagi bersahabat. Jadi Dodi ini yang bisa menjadi buat kita curhat, buat kita ngobrol bagi. Karena sama almarhum Niki, sama Yandi, sama Bintang sendiri pun Jo tidak seterbuka ke Dodi gitu. Jadi kalau Dodi ini memang teman sahabat yang
paling bisa diajak untuk ngobrol. Jadi buat Joker sekali lagi, karena kayaknya kita harus segera mengakhiri Ya. mengakhiri obrolan ini dengan Tapi tangisan. sih kalau buat gue jangan pernah menilai seseorang kalau kita belum pernah tahu permasalahannya apa. Karena untungnya hanya teman-teman, hanya keluarga di lingkungan yang akhirnya gue sadar kenapa Jo nggak datang. Karena gue kan masih nggak boleh mikir ya. Jadi kenapa Jo nggak datang? Tapi akhirnya gue tahu bahwa lo memang juga di situasi yang sulit pada saat harus operasi dan itu lama lo kita nggak ketemu ya. Gitu. Tapi 2 ya minggu lebih lah. karena akhirnya balik lagi gini, ya Allah gue udah dikasih hidup untuk kedua kali, dipercaya untuk hidup kedua kali. Akhirnya disitulah gue harus coba hidup lebih baik, hidup lebih berguna untuk orang-orang sekelilingnya, hidup untuk tidak julid, hidup untuk tidak berbuat jahat pada sesama gitu aja sih. Intinya dari obrolan kita ini, jaga pertemanan, jaga persahabatan, jaga persaudaraan kita, jangan pernah disia-siakan. Ya. Kalaupun ada orang yang menilai A, B, C tentang kita, abaikan. Ih, handphone siapa itu? Aku. Oh, ada Joker ya? Ambil. Nggak tahu dari wedding organizer. Alhamdulillah. Nah, Joker, sekali lagi sebelum kita tutup obrolan kita, sekali lagi please, mudah-mudahan ini bisa jadiin inspirasi buat Joker di luaran sana bahwa yang namanya pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu harus senantiasa dijaga. Yang pasti harus jujur. Itu paling penting, jujur. Ya. Siapapun itu, pokoknya kita harus jujur. Di luaran sana mau ngomong A, B, C, peduli setan. Ya. Nggak selalu dinilai baik ya kan. Betul. Sama orang-orang di luar sana. Ya. Yang penting kita sendiri yang melakukan, kita sendiri yang. Jadi kalau gue pribadi, gue jujur itu harus pada siapa? Pada diri sendiri dan pada orang terdekat. Saya setuju. Yang penting jujur. Lebih jujur lagi kalau Jokers di luar sana, tolong bantu lagi subscribe, like, share, and comment. Biar channel kita terus berkembang. Amin. Yang paling penting kita bisa gajian. Habis bisa tanda tangan ya? Iya dong. Oh, Kalau ada. Oke, Thank you loh, Dodi. Jo, udah Terima diundang kasih ya, banyak Allah. ya Allah. Akhirnya, ya ini ada hikmahnya. Ya pokoknya sekali lagi mudah-mudahan dari cerita obrolan kita nih sebagai teman, sahabat dan saudara ini sekali lagi mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Amin. Denny Jo, Jadi Madonsa. kita pamit dari cerita Denny Jo. Tetap di channel Galeri Denny Jo.